Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang batas waktu berpuasa. Puasa tidak harus dilakukan setiap hari, tetapi hanya dilakukan pada hari-hari tertentu. Karena jika kewajiban berpuasa sampai memberatkan, kita tidak akan mampu melaksanakannya. Pada permulaan Islam, kaum muslimin setiap bulan diharuskan berpuasa selama 3 hari. Puasa seperti ini sudah disyariatkan sejak masa Nabi Nuh alaihissalam dan terus berlangsung hingga diganti dengan puasa Ramadan. Hasan al-Basri berkata, setiap umat yang hidup sebelum kita telah diwajibkan berpuasa selama beberapa hari. Begitu juga kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh dan pada hari-hari tertentu. Atau meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan umat sebelum kalian dalam firman Allah Subhanahu wa taala di atas adalah ahlul kitab. Abdullah bin Umar meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal: bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya, melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Talha bin Ubaidillah meriwayatkan, seorang lelaki pernah mendatangi Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya tentang Islam. Rasulullah SAW pun menjawab, sholat, puasa, dan zakat. Orang itu bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain bagi saya? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali jika engkau ingin mengerjakan yang sunnah. Setelah mendapatkan jawaban dari Rasulullah, orang itu pergi seraya berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah ataupun menguranginya. Rasulullah SAW menimpali, dia pasti beruntung jika dia melaksanakan ucapannya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik meriwayatkan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di dalam masjid, tiba-tiba datang seorang lelaki mengendarai unta. Orang itu menghentikan untanya di depan masjid, lalu mengikat untanya dan berkata, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Saat itu Rasulullah sedang bersandar pada punggung seorang sahabat. Kami menjawab, orang yang kamu cari adalah orang yang berkulit putih dan sedang bersandar itu. Kemudian terjadi dialog antara orang tersebut dengan Rasulullah. Wahai cucu Abdul Muthalib, kata orang itu. Rasulullah menjawab, ya, ada apa? Saya ingin bertanya kepada Anda. Saya harap Anda tidak berkeberatan untuk menjawabnya. Silakan, bertanyalah. Dengan nama Tuhan Anda dan Tuhan para Nabi sebelum Anda, apakah Allah telah mengutus Anda untuk seluruh manusia? Ya, jawab Rasulullah. Dengan nama Allah, apakah Allah telah menyuruh Anda memerintahkan kita agar melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam? Tanyanya lagi. Ya. Dengan nama Allah, apakah Allah telah menyuruh Anda memerintahkan kita berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini? Ya. Demi Allah, apakah Allah telah menyuruh Anda mengambil sedekah dari orang-orang kaya kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di antara kami? Ya. Saya beriman kepada ajaran Anda dan saya mewakili kaum saya. Nama saya adalah Damam bin Sa'labah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama sepakat hukum berpuasa pada bulan Ramadan adalah wajib. Ibnu Abdul Bar menjelaskan, para ulama juga sepakat puasa yang wajib hanya puasa Ramadan. Puasa memiliki beberapa hikmah dan manfaat yang luar biasa, diantaranya meningkatkan ketakwaan, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa merupakan faktor terbesar yang dapat menahan pandangan, menjaga kemaluan, mengendalikan amarah, nafsu syahwat, serta mengembalikan jiwa seseorang ke jalan Allah. Puasa juga mampu meredam desakan jiwa yang senantiasa mengarah kepada kejahatan. Mendidik kesabaran, seorang muslim pasti diuji oleh Allah. Jika dia bersabar, maka dia pasti dicintai dan disenanginya.
mengingatkan kesulitan dan kelaparan orang yang nasibnya kurang beruntung. Orang yang tidak pernah merasakan kelaparan tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya berada dalam kesulitan. Menyatukan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Mereka berpuasa dan berbuka pada waktu yang sama. Ini menunjukkan adanya keseragaman dan persatuan di antara umat Islam. Selain itu, puasa mampu menyehatkan tubuh karena dapat menghilangkan unsur-unsur negatif yang ada di dalam tubuh, membersihkan darah dan memperlancar sistem pencernaan. Para ahli kedokteran dan para ulama berpendapat bahwa puasa merupakan salah satu faktor yang dapat membantu memelihara kesehatan dan kekuatan tubuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.